Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United siap membuat rekor transfer dalam sejarah klub Liga Inggris demi memboyong Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Jude Bellingham sepertinya bakal menjadi pemain yang paling diperebutkan di bursa transfer musim panas 2023. Bagaimana tidak, pemain timnas Inggris itu diincar oleh banyak klub raksasa di benua biru. Setidaknya ada 4 klub yang awalnya mengincar mantan pemain Birmingham City tersebut. Keempat klub yang tertarik memboyong Bellingham adalah Liverpool, Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City. Mereka saling bersaing ketat untuk mendapatkan jasa gelandang 19 tahun itu di bursa transfer musim panas 2023. Persaingannya yang tampaknya sudah ketat itu akan tambah ketat karena masuknya satu klub yang tertarik pada Bellingham. Klub yang dimaksudkan adalah raksasa Liga Inggris Manchester United. Dilansir dari Daily Mail, MU dilaporkan benar-benar tertarik untuk merekrut Bellingham. Namun, jalan United untuk mendapatkan sang bintang Inggris tentu saja tidak akan mudah. Pasalnya, Borussia Dortmund dikabarkan telah memagari Bellingham dengan harga yang sangat mahal. Angka sebesar 110 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah. Jadi biaya yang dipatok di Borussia untuk Bellingham. Sebuah harga yang tentu saja bikin petinggi MU bisa berpikir ulang untuk mendapatkan sang pemain. Akan tetapi kalau akhirnya setan merah menyanggupi bandrol yang dipatok oleh Dortmund, maka mereka akan mengukir rekor termahal transfer di Inggris. Sebelumnya pemain termahal yang pernah dibeli oleh sebuah klub Liga Inggris adalah Enzo Fernandez. Junior Lionel Messi di timnas Argentina itu dibeli The Blues dari Benfica pada musim dingin 2023 dengan mahar sebesar 100 juta pound sterling atau setara 1,9 triliun rupiah. Rekor tersebut bisa pecah seandainya MU sanggup membeli Bellingham dari Borussia Dortmund dengan biaya sebesar 110 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah. Hasil drawing perempat final Liga Eropa 2022-2023 akan dibahas di video ini. Laga MU versus Sevilla dan Juventus versus Sporting Lisbon menjadi laga yang menarik dinantikan. Pengundian telah selesai dilaksanakan di Nyon, Swiss pada Jumat 17 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Juventus, Manchester United, Sevilla, Feyenoord, AS Roma, Sporting Lisbon, Bayer Leverkusen, dan Union Saint-Gilloise menjadi 8 tim yang tersisa di kompetisi ini. Juventus dan Manchester United nampak menjadi tim favorit dalam kompetisi ini setelah Arsenal tersingkir, sebab tim asuhan Mikel Arteta itu disingkirkan Sporting Lisbon lewat adu penalti. Leg pertama perempat final Liga Eropa 2022-2023 pada 13 April 2023, sedangkan leg kedua akan digelar sepekan kemudian, yaitu pada 20 April 2023. Manchester United akan berjumpa dengan Sevilla di babak perempat final, sedangkan Juventus akan berjumpa dengan Sporting Lisbon. Union Saint-Gilloise akan berjumpa dengan wakil Jerman lagi, Bayer Leverkusen. Sedangkan partai ulangan final Conference League terjadi dalam laga Feyenoord versus AS Roma. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani nampaknya benar-benar serius untuk menjadi pemilik baru Manchester United. Sultan Qatar itu dilaporkan akan segera mengajukan tawaran kedua untuk membeli Manchester United. Menurut laporan Sky Sport, pada hari Kamis 16 Maret 2023 kemarin, perwakilan Sheikh Jassim hadir di Old Trafford. Mereka mengadakan pertemuan dengan manajemen Manchester United. Mereka membahas terkait prospek jual beli MU. Menurut laporan tersebut, perwakilan Sheikh Jassim cukup positif dengan prospek pembelian MU, sehingga mereka akan melanjutkan proses pembelian setan merah. Menurut laporan yang sama, Sheikh Jassim akan mengajukan tawaran keduanya untuk MU. Sheikh Jassim
Jasim dijadwalkan menggelar rapat dengan para penasehatnya yang datang ke Old Trafford. Mereka akan membahas berapa besar dana yang akan mereka keluarkan untuk membeli MU. Laporan tersebut mengklaim bahwa kurang dari 10 hari ke depan tawaran kedua Sheikh Jasim untuk MU akan meluncur ke meja keluarga Glazer. Harry Maguire berbicara peran sebagai kapten usai Manchester United lolos ke babak 8 besar Liga Eropa. Seusai pertandingan melawan Real Betis, kapten Manchester United Harry Maguire berbicara soal perannya. Maguire tampil 90 menit sebagai bek tengah The Red Devils dan sukses melindungi gawang timnya dari kebobolan. "Saya memiliki peran penting di dalam dan di luar lapangan untuk klub ini," kata Maguire. "Setiap hari saya mencoba dan membuat klub ini berhasil, baik ketika saya bermain maupun tidak. Jelas saya ingin bermain dan memulai lebih banyak pertandingan, namun saya memainkan peran saya di dalam dan di luar lapangan. Sangat menyenangkan memasuki lapangan dan memimpin tim yang merupakan bagian terpenting bagi saya dan untuk tim," ucap Maguire. Kontrak Harry Kane di Tottenham Hotspur akan berakhir dalam 15 bulan ke depan. Kapten timnas Inggris ini juga telah menjadi target nomor 1 Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Bahkan pemain MU Casemiro sudah memberikan bocoran bahwa klubnya sangat menginginkan Harry Kane. Penyerang berkebangsaan Inggris itu dianggap sebagai potongan terakhir dari puzzle Erik ten Hag di Old Trafford. Lalu kenapa kedatangan Harry Kane di Manchester United sangat terkait dengan Casemiro? Saat ini Casemiro menjadi katalisator atau pemain yang berdampak besar di Old Trafford setelah MU mendatangkannya dari Real Madrid seharga 70 juta pound sterling. MU sukses mengakhiri puasa gelar dengan menjuarai Carabao Cup musim ini. The Red Devils juga masih berpeluang menambah trofi di Piala FA dan Liga Eropa, serta Casemiro berpeluang mendapatkan Player of the Year di Premier League. Kepindahannya yang sukses meski usia Casemiro menginjak 30 tahun kala datang ke Old Trafford. Ini juga berpengaruh pada Harry Kane. Pada Juli ini, Harry Kane juga bakal berusia 30 tahun dan dianggap bisa menjadi katalisator. Selain Casemiro yang bisa menginspirasi Harry Kane untuk pindah, MU juga mengalami krisis striker. Krisis lini depan ini membuat Erik ten Hag harus menempatkan Marcus Rashford yang notabene-nya adalah seorang winger menjadi striker. Kekecewaan terlihat dari pelatih Real Betis atas kekalahannya melawan Manchester United di Liga Eropa. Manuel Pellegrini menyinggung perbedaan yang besar dalam segi pengeluaran klub. Berlangsung di Stadion Benevento Villamarín, Real Betis sukses menciptakan 15 kali percobaan tendangan ke gawang. Pada babak pertama, Betis unggul jumlah percobaan dengan 7 kali menghasilkan 1 on target. Kubu MU di babak 1 tidak menghasilkan on target dari 4 percobaan shoot. Beralih ke babak kedua, semuanya berubah. Manchester Merah lebih mendominasi dengan 4 on target dari 14 kali shooting. Betis menyia-nyiakan sejumlah peluang di 2 pertandingan, tetapi memainkan leg kedua dengan sangat baik meskipun defisit 3 gol mereka. Berusaha comeback di depan pendukung sendiri, tapi hal tersebut gagal, ini kata Pellegrini. "Kami pergi dengan kepahitan. Kami bertanding dengan selisih 3 gol, tapi kami ingin mencetak gol lebih awal. Ketika kami mengetahui bahwa kami melawan MU, kami tahu kami melawan salah satu tim paling sulit dan disiapkan untuk Liga Champions," buka Pellegrini. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta timnya tidak merayakan berlebihan kemenangan tim mereka atas Real Betis. Ia ingin timnya fokus sepenuhnya untuk menghadapi Fulham di akhir pekan nanti. Erik ten Hag menekankan bahwa MU tidak boleh lengah saat menghadapi Fulham nanti. Meski Fulham tidak begitu diunggulkan menang melawan MU, ia menyebut bahwa timnya harus tampil serius agar bisa mengangkat trofi Piala FA di akhir musim nanti. Erik ten Hag tahu bahwa timnya sedikit tidak diuntungkan di laga ini karena jadwal setan merah sangat padat. Namun ia berharap timnya bekerja keras untuk memenangkan laga ini.
Ada kabar gembira datang bagi Manchester United. Gelandang andalan mereka Christian Eriksen dikonfirmasi sedikit lagi akan comeback di skuad Manchester United. Erik ten Hag menyebut bahwa Eriksen sudah memasuki tahap akhir dalam pemulihan cederanya. Alhasil ia sedikit lagi bisa comeback di tim utama Man United. Erik ten Hag menyebut bahwa sang gelandang akan siap merumput kembali setelah jeda internasional nanti. Bagi Erik ten Hag, kembalinya Christian Eriksen merupakan angin segar bagi MU. Ia menyebut MU sangat merindukan kualitas yang dimiliki sang gelandang, sehingga ia tidak sabar timnya diperkuat kembali oleh sang gelandang. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa puas dengan kemenangan timnya atas Real Betis dini hari kemarin. Ia berharap kemenangan ini akan membuat timnya kian percaya diri untuk memenangkan kejuaraan ini. Erik ten Hag meminta timnya tidak berpuas diri usai mengalahkan Real Betis. Erik ten Hag menyebut bahwa timnya memang menunjukkan performa yang apik, namun ia tidak ingin timnya menjadi besar kepala. Ia menyebut setan merah masih banyak kekurangan dan mereka harus bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Erik ten Hag juga menegaskan Manchester United tidak akan menyepelekan perjalanan mereka di Liga Eropa. Manajer asal Belanda itu menyebut bahwa MU harus fokus untuk menjadi juara turnamen ini di akhir musim nanti. Erik ten Hag terkesan dengan penampilan yang diberikan Facundo Pellistri dalam debut penuhnya untuk Manchester United dalam kemenangan 1-0 atas Real Betis pada Jumat 17 Maret 2023. Dalam laga kontra Real Betis tersebut, Erik ten Hag membuat beberapa perubahan dalam skuadnya, termasuk adalah memberikan kesempatan bagi Pellistri untuk menjadi starter menggantikan posisi yang ditinggalkan Anthony karena masalah kesehatan. Debut ini merupakan pertama kalinya winger asal Uruguay tersebut menjadi starter bagi MU setelah 892 hari sejak datang ke Old Trafford pada Oktober 2020, sekaligus menjadi penampilan ketujuhnya untuk klub tersebut. Diberikan kesempatan untuk bermain dari awal, Pellistri tidak begitu saja menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Pemain yang berusia 21 tahun tersebut sukses memberikan penampilan yang gemilang. Permainan menyerangnya langsung mengarah ke depan tanpa banyak basa-basi. Kakinya seperti lekat dengan bola hingga lawan cukup kesulitan untuk mencuri penguasaan bola darinya. Terkesan dengan performa luar biasanya, Erik ten Hag memberikan pujian untuk anak asuhnya tersebut. Berkaitan dengan keputusan untuk memainkan Pellistri sejak awal, Erik ten Hag mengungkapkan jika anak asuhnya tersebut layak untuk diberikan kesempatan atas kerja keras yang diberikan selama sesi latihan. Lebih lanjut, Erik ten Hag berharap Pellistri dapat menjadikan kesempatan ini sebagai batu loncatan baginya untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.